Ya, saya kira bukan tidak punya uang, ya Pak Sunggul ya. Jadi bukan tidak punya uang. Pertama kita mesti lihat bagaimana sih sebenarnya belanja kita itu. Jadi kita tidak lihat dulu apa yang mau dibelanjakan ya. Kita mau lihat dulu sumber-sumber pendapatan kita dari mana. Yang pertama adalah pajak. Tentu pajak. Nah, dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang tidak pandemi saja, kita punya tax ratio itu rendah. Jadi kita sedang memperbaiki structure dari tax kita itu supaya terjadi perluasan, ya. Bukan penambahan. Orangnya itu aja yang di tax, tetapi makin luas taxnya itu. Dan kemudian objeknya juga makin banyak gitu. Kan sekarang saya kasih contoh. PDB kita itu kira-kira ini berapa? 18 ribuan ya, 18 ribuan triliun. Kemudian sekitar 57% itu dari konsumsi. Jadi kira-kira sekitar let's say 10 triliun. Kalau 10 triliun, kalau kita 10.000 triliun maksud saya. Ini tadi 8.000 triliun, 18.000 triliun, berarti 10.000 triliun. Ya 9.000-an lah, 9.000-an triliun. Nah kalau 9.000 triliun, kalau kita bilang PPN-nya saja 10%, orang beli, jual beli itu, maka pajak kita paling enggak ada 900 triliun, Pak. Tetapi realitasnya yang masuk di kantong pemerintah itu hanya 300-an, sampai kemudian naik ke 500-an. Nah ini harus kita perbaiki. Jadi artinya ada konsumsi yang tidak kena pajak. Itu hanya dari sisi objeknya, belum subjeknya. Nah, subjeknya Indonesia itu yang punya NPWP banyaknya minta ampun, gitu. Banyaknya minta ampun, ya. Tetapi yang membayar dengan jumlah yang tinggi itu nggak banyak, Pak. Itu nggak banyak. Orangnya itu juga. Lalu dimarahin lagi. Orang-orangnya itu juga dimarahin lagi. Kita tidak ngajari orang lain gitu. Nah ini, sementara kalau kita ASN dan sebagainya kan taxnya dibayar oleh negara. Kantong kanan pindah ke kantong kiri. Kan begitu. Ya kan? Karyawan-karyawan juga begitu. Kantong kanan, tetapi kan dari usaha yang produktivitas yang tinggi itu bisa didapatkan revenue yang efektif dan itu menjadi objek pajak. Itu yang harus kita dorong. Dan sekarang supaya entrepreneur makin banyak, ya kan. Kemudian koperasi dan usaha kecil menengah mikro itu kan hanya ada batasnya saja. Bagaimana mereka kena tax, ya kan, dan seterusnya. Jadi ini perlu kita hitung, Pak. Itu hanya dari sisi itu saja. Nah, sekarang kita lihat tax ratio kita akibat dari pandemi dari 10% turun ke 8%, Pak. 2% dari GDP kemarin waktu masih sekitar 16.000 ya, 16 ribuan triliun, itu artinya 320 triliun, Pak, hilang. Nah, 320 triliun. Sementara kita harus belanja, Pak. Kita harus belanja. Jadi PNBP, penerimaan negara bukan pajak, kira-kira sekitar hampir 2%. Ya. Nah, ditambahkan itu. Jadi kira-kira sekitar 10%. Nah, kalau 10% dari GDP kita, itu hanya 1.800 triliun. Sementara yang harus dibelanjakan 2.700 triliun. Dari mana 900 triliun? Defisit itu, Pak. Nah, 900 triliun itu defisitnya. Nah, yang penting adalah bukan soal kita menumpuk utang, tapi bahwa apakah bisa kita mengatasi itu. Ada rasio-rasionya. Rasio penerimaan negara terhadap kewajiban. Semuanya kalau kita lakukan stress test terhadap itu, kita bagus kok, Pak. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan soal itu. Indonesia lebih bagus. Amerika Serikat itu total utang pemerintahnya itu di atas 100% dari GDP-nya. Jepang itu 200% lebih dari GDP-nya. Cina itu sudah mau mendekati 100% dari GDP-nya.
Belum negara-negara Eropa, rata-rata semua di atas 100%. Nah, kita ini dulu kena apa, Maastricht, mazhabnya Maastricht itu, kita hanya dikasih 60% dari GDP. Kemudian 3% dari GDP defisitnya. Sementara mereka bebas-bebas saja, gitu. Nah, coba Bapak lihat berapa defisit yang dilakukan oleh Amerika, oleh Cina, oleh Singapura. Jauh semua, 11%, 12%, semua rata-rata di atas 10% dari GDP-nya. Nah, kita itu cuma 6, sekian, dan nanti tahun 2023 balik lagi. Amerika Serikat kemarin itu Biden minta dan disetujui oleh Kongres mengeluarkan 1,2 triliun. 1,2 triliun US dollar sama dengan kita punya total GDP untuk dibelanjakan. Nah, kalau mereka ngutang dengan dolarnya, Pak. Nah, kita sekarang pelan-pelan mulai mengutang dengan kita punya rupiah sendiri. Nggak ada yang dikhawatirkan. Jadi itu yang penting buat kita, bukan kita nggak ada duit, Pak, tetapi kita ingin bahwa APBN itu kredibel, Pak. Orang percaya bahwa kita bisa mengelola. Kan yang dipercaya itu adalah cara mengelolanya, Pak. Bagaimana? Apakah bisa dikelola apa enggak? Kemudian keputusan-keputusan itu bisa bisa diperiksa, ya kan? Diaudit, dan dicari accountability-nya benar nggak? Dan selama ini kita menggunakan scientific based policy, jadi nggak sembarangan, begitu Pak. Itu jawaban saya. Terima kasih atas pertanyaan yang baik sekali.